Oke teman-teman, sebentar lagi sebagai warga Kabupaten Probolinggo, sebentar lagi kita akan menghadapi dan melaksanakan pesta demokrasi besar, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di kabupaten yang kita cintai ini. Kita sebagai relawan dari pasangan Gus Haris dan Laura Fahmi, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pegang, yang perlu kita lakukan menuju kemenangan untuk Probolinggo saya tahun 2024. Yang pertama adalah kita harus menggiring massa. Kita harus menggiring masyarakat, kita harus menggiring DPT-DPT untuk betul-betul memilih pasangan Gus Haris dan Laura Fahmi sampai di TPS. Karena kita tahu massa, masyarakat secara umum perlu digiring, perlu diarahkan bagaimana mereka betul-betul yakin untuk memilih pasangan nomor 2, tidak memilih pasangan nomor 1. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita meyakinkan bahwasanya Kabupaten Probolinggo mau berubah dari pejabat sebelumnya. Ada juga kita harus menyadarkan, ada kalanya kita bisa menyadarkan dengan terpuruknya ekonomi Kabupaten Probolinggo sehingga menjadi nomor 4 yang termiskin di Jawa Timur. Kita juga bisa menyampaikan bagaimana kita menuju perubahan ekonomi dengan mempertahankan ekonomi harga tembakau yang sebelumnya hanya berkisaran 30-40, tapi ketika pejabat yang memimpin korupsi dan ditangkap oleh KPK sekarang, harga tembakau menjadi 60-70, bahkan mendekati Rp70.000 per kilonya. Kita perlu menyampaikan itu kepada masyarakat. Karena kenapa? Kita sebagai relawan, kita betul-betul harus meyakinkan. Kita betul-betul harus menggiring masyarakat agar masyarakat sangat yakin untuk memilih pasangan nomor 2 untuk perubahan menuju Kabupaten Probolinggo saya. Yang kedua, setelah kita menggiring dan meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan nomor 2, tidak memilih pasangan nomor 1, kita giring sampai ke TPS. Ketika hari H tanggal 27 November pada hari Rabu, kita sebagai tim dan relawan kita harus menjaga di bilik di TPS. Ketika ada masyarakat yang mau masuk, ketika ada masyarakat yang mau memilih, kita dekati, kita sampaikan, Bapak, Ibu, ayo kita menuju Probolinggo perubahan, ayo kita menuju Probolinggo saya. Minta tolong bukan hanya untuk kepentingan pemimpin, bukan hanya untuk kepentingan jabatan, tapi ini untuk masyarakat seluruh Kabupaten Probolinggo. Insya Allah kita sebagai relawan, kalau kita bergerak dari hati, kita berangkat dari ketulusan hati mereka, mungkin yang sudah menerima amplop, mungkin yang sudah menerima uang, mungkin yang sudah menerima bingkisan dari pasangan nomor 1, hatinya mereka akan luluh. Hatinya mereka betul-betul ingin untuk menuju perubahan. Karena kita tahu pasangan nomor 2 mesti kalah ketika dibandingkan dengan pasangan nomor 1 dari segi keuangan. Sekarang sudah menyebar informasi-informasi, fakta-fakta kalau pasangan nomor 1 itu akan berkampanye, menyebarkan janji-janji dengan money politik. Ada yang mengatakan 50.000 per orang, 100.000, bahkan sekarang sudah menyebar 200.000. Kita kalah mungkin dari segi finansial, tapi kita sebagai relawan dan tim, ayo kita bersama-sama dekati masyarakat, bukan hanya ketika menggiringan, tapi ketika mau masuk ke TPS. Bapak, Ibu, ayo minta tolong. Kita mau menuju perubahan. Walaupun tidak ada uangnya mungkin, tapi ini untuk kepentingan kabupaten dan masyarakat Probolinggo 5 tahun ke depan. Insya Allah hatinya mereka akan luluh. Ya, betul. Kita mau berubah. Ayo jangan lupa coblos nomor 2 Gus Haris dan Laura Fahmi menuju Probolinggo saya. Nomor 3 yang harus kita lakukan sebagai relawan dan tim, yaitu menjaga dan mengamankan suara ketiga perhitungan. Ini penting sekali, karena terkadang pelaksana itu bermain. Karena kadang pelaksana itu sudah disogok. Kadang pelaksana itu juga sudah menjadi backingan pasangan nomor 1. Kita perlu menjaga. Apakah ketika dicoblos nomor 2 betul-betul dibaca nomor 2? Oleh karena itu, kita harus mengamankan suara yang sudah terbaca. Kita harus mengamankan betul-betul apakah yang dicoblos itu nomor 2. Di samping panitia di dalam TPS itu menghitung, kita sebagai saksi dan relawan
Ayo kita juga menghitung. Selesai menghitung, diamankan, dilaporkan kepada tim yang ada di kecamatan. Tim di kecamatan juga melaporkan kepada tim yang ada di Kabupaten Probolinggo. Setelah itu, kita jangan diam dan berhenti di desa. Kita bersama-sama ayo mengawal sampai kepada kecamatan. Kalau bisa kita mengawal sampai ke KPU Kabupaten Probolinggo di Keraksan. Mungkin secara finansial kita tidak dapat upah. Secara finansial kita tidak dapat uang. Secara finansial kita nggak dapat apa-apa. Tapi tidak masalah. Karena kita relawan, karena kita tim ses, mau menuju Probolinggo perubahan, mau menuju Probolinggo saya di tahun 2024 ini. Ayo kita bersama-sama menggiring, menjaga, dan mengamankan suara untuk pasangan Gus Haris dan Lora Fahmi. Di samping itu, kita juga punya cita-cita bagaimana Probolinggo 5 tahun ke depan itu betul-betul menjadi lebih baik. Bagaimana Probolinggo tidak dipimpin kembali oleh keluarga yang sekarang sudah ditangkap oleh KPK di sana. Karena kita tahu, di video sebelumnya kita sudah membahas track record seorang calon pemimpin, kita harus melihat dari latar belakang keluarganya. Karena keluarga mesti akan mengintervensi keluarga anggota keluarganya yang menjadi pemimpin. Minta jatah jabatan, minta jatah uang, minta jatah ini, minta jatah itu. Kita tahu pasangan nomor 1 itu adalah putranya seorang pemimpin yang sekarang ditangkap oleh koruptor. Kita tahu wakil bupatinya pasangan nomor 1 itu adalah pemain dan orang yang berbisnis dan menyelundupkan pupuk subsidi, sehingga pupuk di Kabupaten Probolinggo itu sangat susah, sulit, dan mahal sekali. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Tetap yakin menuju Probolinggo saya tahun 2024 insya Allah menang.